Fundamental Analysis. Definisi fundamental analysis atau analisa fundamental adalah cara menganalisa pergerakan harga aset di financial market atau pasar modal berdasarkan data ekonomi dan berita-berita yang menjadi pusat perhatian pelaku pasar. Side note, trader yang melakukan analisa fundamental akan mengamati bagaimana data-data ekonomi seperti inflasi dan krisis hutang mempengaruhi penilai baik atau buruknya prospek ekonomi suatu negara. Kemudian meneliti bagaimana efeknya terhadap nilai tukar mata uang negara tersebut. Prinsip fundamental analysis. Yang pertama, reaksi berantai. Reaksi berantai merupakan besar kecilnya dampak informasi terhadap waktu. Semakin besar dampak informasi, efeknya akan berkelanjutan dan sebaliknya. Yang kedua, jarak informasi. Semakin dekat asal sebuah informasi dengan sebuah aset, maka akan semakin besar pengaruhnya dan sebaliknya. Yang ketiga, sumber berita. Subjek pengemuka suatu informasi atau berita berperan penting dalam keabsahan berita tersebut. Semakin terpercaya dan populer sumber informasi tersebut, maka semakin kuat pengaruhnya dan sebaliknya. Yang keempat, jenis berita. Informasi atau berita mengenai kegiatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya dibandingkan informasi lainnya, seperti politik, sosial budaya, dan lain-lain. Dasar fundamental analysis foreign. Sikap perilaku pasar sebagai faktor pendorong nilai tukar mata uang. Sikap pelaku pasar lebih berpengaruh daripada data ekonomi. Pelaku pasar selalu mempunyai ekspektasi sendiri sebelum data ekonomi dirilis. Apabila data ekonomi yang telah dirilis tidak sesuai ekspektasi pelaku pasar, maka data tersebut sering dianggap buruk sehingga tidak diperhatikan. Pergerakan harga sama dengan akumulasi sikap pelaku pasar. Akumulasi sikap pelaku pasar dalam menanggapi informasi atau berita global maupun berita di masing-masing negara lebih mendorong naik turunnya nilai tukar mata uang daripada data-data ekonomi. Contoh, pidato petinggi Bank Sentral di Amerika Serikat lebih berpengaruh daripada nominal bunga Amerika Serikat. Kesehatan perekonomian ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tingkat kesehatan perekonomian suatu negara tidak ditunjukkan oleh angka, namun ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi secara berimbang dan berkelanjutan negara tersebut. Contoh, perbedaan nilai inflasi antara negara maju dan berkembang. Di negara maju, target inflasi ada di kisaran 2-3%. Sedangkan di negara berkembang target inflasinya adalah 3-4%. Apabila nilai inflasi di negara berkembang adalah 2%, itu adalah hal buruk yang dapat melemahkan nilai mata uang negara tersebut dan sebaliknya. Peran trade-off dalam perekonomian. Trade-off merupakan keputusan yang diambil dengan mengorbankan suatu aspek untuk mencapai peningkatan dalam aspek yang lain. Trade-off adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan atau para petinggi bank sentral. Tujuan pemerintah membuat trade-off adalah untuk mencapai perekonomian yang stabil. Contoh, pemerintah mempersilahkan perusahaan asing berdiri di Indonesia dengan pajak yang tinggi. Pajak tersebut dapat mengurangi hutang negara hingga mampu membuat stabil perekonomian negeri. Pilihan pemerintah untuk merelakan lahan Indonesia untuk perusahaan asing daripada perusahaan dalam negeri merupakan trade-off. Side note, jangan langsung termakan berita. Belum tentu kebijakan suatu negara yang buruk menjatuhkan nilai mata uang negara tersebut. Apa itu economy indicator? Economy indicator
atau indikator ekonomi merupakan data statistik yang digunakan oleh analis dan pelaku pasar untuk mengetahui kondisi ekonomi terkini maupun memproyeksikan peluang ekonomi di masa depan. Indikator ekonomi dapat berupa publikasi resmi pemerintah suatu negara maupun hasil survei suatu organisasi independen. Jenis ekonomi indikator, leading indicator, yaitu berita yang dirilis terlebih dahulu sebelum situasi terjadi, seperti hasil survei dan proyeksi kondisi masa depan. Leading indicator, yaitu berita yang publikasikan setelah situasi terjadi, seperti berita pada surat kabar dan media. Macam-macam ekonomi indikator. Berita fundamental. Berita fundamental adalah berita atau informasi yang mempengaruhi analisa fundamental serta permintaan dan penawaran forex atau indeks saham suatu negara. Sifat berita fundamental. Yang pertama, bullish, berasal dari kata bull yang berarti banteng. Sifat tersebut menggambarkan gerakan harga pasar terlihat seolah-olah akan turun, namun sebenarnya akan naik. Yang kedua, bearish, berasal dari kata bear yang berarti beruang. Sifat tersebut menggambarkan gerakan harga pasar terlihat seolah-olah akan naik, namun sebenarnya akan turun. Contoh berita fundamental. Simbol berwarna kuning, peristiwa berdampak rendah di forex market. Berita ini berpengaruh pada stock market, sehingga efeknya pada forex cenderung minim. Simbol berwarna jingga, peristiwa berdampak menengah. Berita ini dapat berdampak besar jika terjadi di hari di mana tidak ada berita berdampak tinggi. Simbol berwarna merah, peristiwa berdampak tinggi. Saat mendekati waktu berita ini, biasanya pergerakan harga menjadi sulit ditebak, antara flat atau sangat fluktuatif. Contoh lembaga penting dalam berita fundamental. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.